wabarakatuh. Silakan. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita ketemu lagi di pagi yang sangat segar ini ya. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Firni. Silahkan Firni. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kita siapkan dulu nih. Sudah siap untuk belajar? Siap. Coba dibuka dulu alat tulisnya, pensilnya, buku tulisnya, dan lain-lainnya. Simpan di atas meja masing-masing. Siapkan pakaiannya, rapikan. Alat tulisnya siapkan. Sudah? Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau memeriksa dulu kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Raffi izin. Raffi, lalu Endita sakit. ya, Raffi izin, Endita sakit, dan Riola izin. Oke. Sebelum kita belajar, biar belajarnya semakin semangat, kita lakukan ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri dulu. Ice breakingnya simpel seperti ini. Tepuk ya. Ngat, semangat gitu. Bisa? Bisa. Sip, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Kurang kompak. Sekali lagi biar kompak. Semangat. Gitu ya. 1, 2, 3. Semangat. Kembali. Iya. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan dilihat tampilan dari layar fokusnya. Nah, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Coba kita lihat. Nah, kita belajar hari ini melalui kegiatan yang namanya problem based learning yang berdiskusi dengan menyelesaikan bahan ajar LKPD peserta didik diharapkan mampu satu untuk pengetahuannya menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran dengan teliti. Nah, selain pengetahuan, nanti pun kalian itu dituntut untuk paham mengenai keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran dengan teliti. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, apa sih manfaat yang kita pelajari dengan mempelajari persamaan kuadrat ini? Coba dilihat semuanya ke layar fokus. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama sebelah kiri ini gambar apa? Lahan apa? Lahan kosong, betul. Apa lagi? Ada yang tahu? Nah, nanti ketika kita belajar persamaan kuadrat ini, kita bisa menghitung sebuah lahan kosong seperti ini dengan diketahui ukuran-ukuran tertentu. Ya, inilah konsep-konsep dari persamaan kuadrat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang gambar sebelah kanan ini gambar apa? Balok. Balok, betul. Selain balok, ada gambar apa lagi? Kado, ya betul bisa. Nah, ini pun nanti kita bisa menghitung sebuah ukuran dari kertas kado ini yang akan kita tempatkan pada sebuah balok. Kira-kira berapa sih ukurannya yang pas biar kita buat dalam bentuk kado seperti ini untuk memaksimalkan penggunaan kertasnya. Ini merupakan beberapa salah satu dari manfaat kita mempelajari persamaan kuadrat. Sebetulnya masih banyak lagi ya manfaat-manfaat yang kita bisa pelajari dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya, setelah manfaat yang kita pelajari, dari kegiatan pembelajaran ini selalu kita harus tanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena kebetulan kita kan sudah memasuki kurikulum merdeka, maka profil ketiga ini selalu harus tertanam di saat pembelajaran. Yang pertama apa?
Berpikir kritis. Jadi kalian harus senantiasa berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat. Yang kedua, kreatif, betul. Yang ketiga, nah, nilai-nilai inilah yang nantinya harus selalu tertanam di saat proses pembelajaran berlangsung, ya. Selanjutnya, apa sih yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Coba, siapa yang masih ingat? Kita belajar apa sih sebelumnya? Bentuk umum? Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita bisa lihat dulu dari peta konsepnya yang sebelumnya, ya. Berarti materi sebelumnya itu kita sudah belajar bentuk umum persamaan kuadrat yang ini. Nah, berarti materi yang akan kita pelajari hari ini setelah bentuk umum persamaan kuadrat adalah apa? Ya, betul, metode pemfaktoran. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya ada metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang fokus untuk pembelajaran hari ini adalah metode pemfaktoran. Nah, selanjutnya coba dilihat dari tayangan Infokus ini. Di sini ada suatu permasalahan, Ibu play ya. Nah, silakan diamati dulu gambarnya, nanti Ibu bacakan narasinya. Ya, di sini ada suatu lahan perkantoran ya di gambar. Sarana dan prasarana kantor diperlukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Pada sarana dan prasarana kantor, administrasi kantor mencakup kegiatan perkantoran. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan. Salah satunya adalah perencanaan atau office planning. Tuh. Perencanaan perkantoran meliputi beberapa faktor, diantaranya perencanaan gedung, tata ruang, pencahayaan, penerangan kantor, tata ruang peralatan, perabotan, dan lainnya. Nah, masalahnya di sini seorang pengusaha ingin melakukan perencanaan atau office planning dengan membangun sebuah lahan perkantoran. Pengusaha tersebut ingin membangun sebuah lahan perkantoran yang membentuk sebuah persegi panjang seperti pada video tadi ya di sebelah kiri kalian. Nah, di situ dia mempunyai lahan perkantoran dengan keliling sebesar 20 meter beserta luasnya area perkantorannya sebesar 24 meter kuadrat atau meter persegi. Betul. Pengusaha tersebut ingin mengetahui ukuran panjang dan lebarnya dari lahan perkantoran untuk membuat sebuah fondasi awal gedung ya. Nah, berapakah ukuran panjang dan lebar dari lahan perkantoran tersebut? Nah, sekarang kita lihat dan kita amati apa sih yang ada dalam permasalahan ini. Nah, berikutnya silahkan kalian membentuk kelompok yang telah ditentukan, yaitu 6 orang. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, kondisikan. Ya. Setelah bergabung dengan kelompok masing-masing, Ibu akan membagikan sebuah bahan ajar seperti ini. Nanti kalian amati, diskusikan, dan jawab pertanyaan yang ada di bahan ajar ini ya. Silahkan. Nih. Sambil dilihat, sambil diamati pun dan diisi apa yang ada di dalam bahan ajar ini. Ya. Sudah ada semuanya? Silahkan diskusikan dengan teman sekelompok apa yang ada dalam bahan ajar ini. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan bahan ajar ini ya. Silahkan diskusi. Silahkan diskusikan. Ya. Diisi nama-namanya sok di situ. Dah. Sok langsung diisi.
Nasta nih. Harus dibaca ulang. Nasta sangat baik. Feli sangat baik. Sip. Ya. Ya udah nama. Sudah Tulis, Bu. langsung di situ ya, langsung diisi. Firni sangat baik. Sudah diisi? Ya, sok. Isi langsung di situ ya di tulisannya. Unsur mak keliling sama luas kan? Hindi Ibu, sangat baik ya. Kalau misalkan unsur mak keliling sama luasnya. Ya, yang diketahuinya di soalnya apa? Tulis aja. Luasnya berapa misalnya? L atau langsung disingkat L sekian, K sekian gitu, singkat. Udah sampai mana? Coba lihat. Sok. Nah, sip. Silakan selama proses diskusi ini kalian boleh searching, googling dari beberapa sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bahan ajar ya. Bu, Ya. ini yang ini ditulis di sini. Ya, yang ini di sini kelilingnya dulu kan ini luas, nanti luas yang ininya gitu. Nanti next halaman berikutnya berarti yang ini yang ya. Soal ketiga. Ya. Tuh, sip. Bisa? Sampai mana? Coba lihat. Ya. Sip, nah gitu. Nanti bagi-bagi siapa yang mau bagian ini. Udah? Udah. Semua kebagian? Bagian sih. Nanti bagi-bagi siapa yang bagian mana-mana ya. Tiara bisa Tiara? Oh, ini yang diketahuinya apa misalnya? Yang diketahui misalkan luas L aja tulis L sekian, K sekian. Ditanyakannya apa? Tadi itu panjang dan lebar berarti P dan L gitu. Singkat-singkat aja nggak apa-apa. Ya. Soalnya dari ini dari kita boleh kita. Soalnya ada Udah sampai mana coba lihat? Diketahui dah. Ini mah ditanyakannya apa ya? Panjang sama lebar. Singkat aja, ya. ininya ditulis. Ya, ditulis. Nanti ini kan bagian ini. Nanti yang berikutnya berarti yang ini di halaman yang ini nih. Yang ini sama ini gitu. Sok bagi-bagi. Bisa? Bisa? Insya Allah. Ada kesulitan? Ya. Ya gitu. So, nanti halaman berikutnya yang panjang ini. Oh, ya.
Yang Kalau ini ininya di mana? tulis itu juga di sini aja ya di bawah. Atau nanti ditulis ulang di sebelah sini ada bagian ini nih. Kan nanti ada yang diperoleh. Nah, ini nih. Diperoleh akar-akar persamaan kuadrat, berarti yang ini peroleh persamaan kuadrat. Nah, ini ke sini bagian ini. Ya. Boleh sih di situ boleh, nanti double aja, ya. Bisa, udah? Beres? Belum, sok. Ya. Boleh, sok langsung. Mana? Ya, itu langsung yang tahap pertama yang ini, yang keliling. Ini bagian keliling, berarti ke sini. Ini bagian luas ke sini, ya. Nanti yang diperoleh ini, yang ini diperoleh akar-akar persamaan kuadrat ini. Baru ini. Yang ini nih dari sini. Yang ini bagian kedua. Yang ini tuh ke sini nih yang peroleh nanti dengan cara menentukan persamaan kuadrat. Kesimpulan, ya. Bisa. Nanti untuk yang sudah silahkan jawaban dipoto lalu dikirim ke grup WA matematika ya. Nanti kita tampilkan di depan. Cuma dikirim doang. Ya, di foto terus kirim. Sini beres. Sip. Udah aja kelompok ini berarti nanti yang tampil ya. Kelompok ini ya, tampil. Soal udah beres langsung foto. Dah, sok kirim. Di foto lalu kirim. Tumpah kata-kata sendiri bebas. Kesimpulan. Ya, yang ini sebetulnya di sini sama di sini. Nanti ini pakai kata-kata sendiri apa gitu, ya. Yang ini tuh kesimpulan dari sini. Ini pakai kata-kata sendiri itu mah. Kelompok kalian gimana? Gitu. Jabarin kata-kata sendiri. Di bagian akhir ini nanti kalian simpulkan pakai kata-kata sendiri. Apa sih dari awal pembelajaran sampai ya. Sampai mana? Mana-mana dan mana-mana jadi kosong. Tenang, santai. Ngap aja lagi syuting. Ada gajinya kan? Ada gajinya nanti ngeremet.
transfer aja bang udah. Bisa. Boleh. Kesini juga boleh. Bagian belakang. Iya, sini juga. Terusin. Kalau mau kesini boleh. Bebas lah. Sudah beres ya? Sudah? Silakan yang sudah dikirim ke grup. Aku aja Ki. Sok. Sudah beres semuanya? Silakan yang sudah dikirim ke grup matematika 10 MPLB 1. Fotonya ya, foto pengerjaan. Nah, siap-siap untuk berikutnya. Kelompok mana yang akan presentasi ke depan? Ya, kelompok Firni, Mika, silakan. Silakan ke depan. Ditampilkan ya. Sudah, silakan ke depan. Ya, sip. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Aris Sainiat. Nama saya Fadila. Oke, kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi tentang persamaan kuadrat. Untuk soal nomor 1, silakan. Oke, ini nomor 1 dari permasalahan di atas, apa saja yang sering diketahui dalam soal? Nah, diketahuinya itu kelilingnya sama dengan 20 meter dan luas sama dengan 24 meter. Oke, lanjut ke nomor 2. Setelah mengetahui unsur apa saja yang diketahui dalam soal, hal apa saja yang ditanyakan dalam persoalan ini? Yang ditanyakan adalah berapa ukuran panjang dan lebar dari lahan tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang ditanyakan konsep keliling persegi panjang. Nah, konsep keliling persegi panjang kita pakai rumus 2, buka kurung P Rumus tambah keliling. panjang Ya, ditambah betul. lebar sama dengan 20. Terus bawahnya panjang
dengan 20 per 2. 2 itu dipindahin dari yang awal, dari yang 2 dipindahin ke bawah, jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi panjang tambah lebar sama dengan 10. Panjangnya 10 negatif dikurang L. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Kalau yang nomor 4 ini yang ditanyakan itu konsep luas dari persegi panjang. Nah, kalau konsep luas persegi panjang akan dijelaskan oleh Risma. Oke, jadi udah kita ketahui ya, rumus luas itu panjang dikali lebar. Luasnya berapa tadi diketahui di soal? 24. Berapa sih, Pak? Jadi tinggal tulis 24. 24. Tinggal disubstitusikan. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Kurang L. 10 kurang L tadi yang udah di nomor sebelumnya. Ya, ini ya. L dikali L sama dengan 24. Nah, sekarang kita kalikan 10 dikali L sama dengan 10L dikurangi L dikali L sama dengan L kuadrat sama dengan 24. Nah, selanjutnya 10L dikurangi L kuadrat dikurangi 24. Yang 24 itu pindah ruas jadi negatif. Karena ini persamaan jadi sama dengan 0. Jadi persamaannya 10L dikurangi L kuadrat dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena pindah ruas 24-nya jadi positif. Ya, Jadi, sebentar. Nah, Ibu luruskan dulu ya. Jadi di sini betul 24. Nah, kenapa ini jadi 24 sebelah kanan itu? Secara pintasnya memang siswa itu menyebutkannya pindah ruas. Padahal itu harusnya itu kedua ruas ditambahkan dengan 24. Ya, yang hasilnya atau kedua ruas nih, yang hasilnya nanti 24-nya jadi berada di ruas kanan. Gitu. Ya, lanjutkan lagi, Risma. Jadi diperoleh persamaan kuadratnya L kuadrat sama dengan 10L ditambah 24 sama dengan 0 atau X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Untuk Ya. nomor selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya. oleh Reva. Ya. Kemudian nomor 5, setelah mendapatkan persamaan kuadrat, carilah akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pengfaktoran berdasarkan kajian literatur dalam buku Pengetahuan dari Internet dan lainnya. Karena persamaannya sudah diketahui yaitu x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 24 sama dengan 0. A-nya itu x ya, x itu sama kayak 1, B-nya itu min 10 dan C-nya itu 24. P ditambah Q sama dengan B, yaitu B-nya itu min 10, jadi P ditambah Q sama dengan min 10. Kemudian P ditambah Q sama dengan C, C-nya itu 24, maka P dikali Q sama dengan 24. Nah, kemudian X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0, maka Caranya itu P-nya itu min 6 dan Q-nya itu min 4 sama dengan min 10. Lalu min 6 dikali min 4 sama dengan 24. tuh. Maka X yang X satunya itu X min 6 dikali X min 4 sama dengan 0. Diselesaikan jadi X dikurang 6 sama dengan 0 dan X dikurang 4 sama dengan 0. Maka X satunya itu karena sama dengan 0 dipindahkan. Ya, sama-sama kita kedua ruas dijumlah dengan 6 ya. Jadi X satunya itu positif 6 dan X 2 nya itu positif 4. Ya, tuh. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Ya. Diperolehkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang akan menjadi ukuran dari lahan perkantoran, yaitu panjang dan lebar perkantoran. Jadi, panjang lahan perkantorannya adalah 6 meter, lebar lahan perkantorannya adalah 4 meter.
Lalu kesimpulan dari permasalahan di atas dihubungkan dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dengan adanya konsep persamaan kuadrat dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Salah satunya adalah menentukan ukuran panjang dan lebar dalam suatu lahan. Ya, kesimpulannya seperti itu ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Firni. Silakan duduk kembali kelompok Firni ya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan saya lagi. Ya, sudah bagus ya. Itu hasil dari pengerjaan bahan ajar menurut kelompok Firni. Untuk kelompok lainnya sudah dikirim? Sudah dikirim, Ibu cek ya satu-satu. Sebentar. Untuk kelompok lainnya silahkan dikirim. Kelompok 5, baru kelompok 5. Ada lagi kelompok lainnya sudah? Sudah dikirim ke grup WA. Nanti untuk perwakilan yang tampil kelompok Firni tadi, untuk yang lainnya Ibu hanya tampilkan di slide PowerPoint. Silakan dikirim. Silakan, sudah dikirim? Sudah ada? Kelompok 6. Lalu kelompok? Ya. Ya, sudah masuk ya. Ini beberapa pengerjaan dari kelompok lainnya yang Ibu tampilkan dalam slide PowerPoint saja ya. Tadi diwakili oleh kelompok 5 ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok masih kelompok 1 ya. Iya. Nah, itulah tadi pengerjaan-pengerjaan dari bahan ajar. Bisa kita simpulkan nih. Yang pertama dari bahan ajar ini apa? Coba kita lihat lagi tadi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Yang pertama kita simpulkan apa sih yang diketahui di soal? Bagian pertama, poin pertama. Luas sama keliling. Luasnya berapa? 24. Kelilingnya? 20. Lalu pertanyaan kedua, apa saja unsur yang diketahui yang ditanyakan dalam soal ini? Panjang dan lebar ya, karena tadi permasalahannya tentang perkantoran, jadi yang ditanyakannya panjang dan lebar area perkantoran. Lalu yang ketiga, konsepnya tadi sudah betul yang dijelaskan oleh kelompok Firni, kelompok 5 ya. Nah, di sini dijabarkan dengan rinci bagaimana cara pengerjaannya. Mulai dari menjabarkan rumus keliling. Apa sih rumus keliling tuh? 2 kali panjang tambah lebar. Karena memang yang diketahui dalam soalnya itu tentang keliling, maka kita substitusikan ke rumus keliling ini. Didapat satu persamaan apa tadi? P sama dengan? Apa bisa dilihat? 10 kurang L. Nah, itu dari keliling itu dapat satu persamaan ya ternyata. Setelah dapat satu persamaan, kemudian disubstitusikan ke poin 4. Poin 4 itu tentang konsep luas persegi panjang. Apa sih luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, disubstitusikan hasil yang dari poin 3 ke poin 4 dengan beberapa operasi hitungnya yang tadi kedua ruas dijumlahkan 24 dan lain sebagainya, sehingga didapat rumus persamaan kuadratnya apa? X kuadrat dikurangi 10x ditambah 24. Betul, semuanya sama? Sama, bagus. Nah, lembar berikutnya adalah setelah dapat persamaan kuadrat itu diapakan lagi? Nih, coba. Nah, inilah tahapan inilah yang merupakan kesimpulan atau merupakan inti dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran tadi. Nah, ini kelompok contoh Ibu ambil kelompok 5. Tadi cara pemfaktorannya itu dari persamaan x kuadrat min kurang 10x tambah 24 itu dicari nih angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya berapa?
negatif 10 yang kalau dikalikan hasilnya 24. Nah, angka berapa sih? Coba. Angka 6 dan 4 atau angka negatif 6 dan negatif 4. Coba kita jumlahkan. Negatif 6 sama negatif 4 berapa? Negatif 10 kalau dijumlahkan. Kalau dikalikan? Ya, negatif 24. Jadi angkanya kuncinya ada di negatif 6 dan negatif 4. Setelah dapat dua angka tersebut, substitusikan, didapatlah nilai X1 dan X2. X1 dan X2 itu apa? Akar-akar persamaan kuadrat. Itulah akar-akarnya. Nah, ini dapatlah cara pemfaktoran itu seperti itu. Paham? Paham. Nah, inilah tadi serangkaian dari permasalahan dari bahan ajar. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ini skip dulu ya. Nah, iya. Ini yang. Nah, setelah tadi kalian mempelajari bahan ajar, kemudian menyelesaikan satu permasalahan, sekarang Ibu akan bagikan yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang di dalamnya pun sama, ada permasalahan yang harus kalian pecahkan dengan cara tadi, sama dengan bahan ajar, dengan cara pemfaktoran. Silahkan, sekarang diskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai LKPD ini. Sebentar, satu lagi ya. LKPD-nya ada yang double? LKPD-nya ada yang double? Sekian lagi kurang satu. Bentar. Sekian LKPD-nya kurang kopi. Jadilah pura-puranya ini dulu ya. Satu. Ada dua? Satu. Ya, silahkan diisi bahan ajar LKPD-nya. Oh ini nih. Kelipet. Nih. Mana tadi? Nah, sok silakan diisi. Diisi sama seperti tadi ya. Ada permasalahan. Lalu kalian pecahkan seperti tadi, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Lalu carilah persamaan kuadratnya. Nah, kemudian substitusikan seperti tadi. Silahkan diskusikan apa yang ditanyakannya, apa yang diketahui. Mana yang mana? 10 Pak, dari hasil keliling yang dibagi. Ya, dibagi 2 kelilingnya. Berarti kalau ini berapa kelilingnya? 20 bagi 2, 10 sama 10 juga angkanya. So. Langsung aja nanti mah ke angka-angka ininya ya. Nanti soalnya langsung aja di sini ditulisnya. Biar nanti langsung difoto. Bisa? Ya, boleh langsung tulis.
Bisa ada kesulitan? Keliling, boleh langsung aja nanti keliling berapa K gitu aja biar cepet. K berapa, L berapa, ditanyakan P dan L gitu ya biar. Boleh dilihat di itu atau di depan juga sudah ada ya, ya. Sama aja peki. BC. Itu juga samain P tambah Q berarti itu mas 10. P tambah Q yang hasilnya 21. Di mana ada kesulitan? Sampai mana? Ya, gitu. Ya, berarti sama ya angkanya dengan tadi. Tinggal sekarang tuh berapa yang dijumlahkan hasilnya 20 atau negatif 20, yang dikalikan hasilnya negatif 21. Angka berapa nih kuncinya? Sudah ada kesulitan? Beres? Yang diketahui aja apa yang diketahui, misalnya panjang P-nya berapa? Panjang. Apa namanya? Keliling. K-nya berapa tadi? 20. Terus aja langsung K 20. Terus luas L sama dengan 21. Gitu aja langsung. Enggak tuh itu langsung ditanyakannya apa gitu. Jawab sok. Langsung aja tulis di sini nih. Mana tadi AKPD? Nah, langsung di situ. Nah, itu udah kan? Ditanya apa? Berapa uang panjang dan lebar? Ya betul, langsung ke tahap yang ini. Samain dengan ini. Nah, tinggal diganti angkanya, samain. Kalau ini kebetulan sama kan? Ya, berarti ini sama langkah pertanyaan gini. Dua ini dari rumus ini kan ini. 2 P tambah L. Sehingga ditanya P tambah L, 2-nya ini dibagi 2. Gitu. Sok. Nah, gitu. Sip. Sudah ketemu persamaannya 7 sama 3 sip gitu. Nanti kelompok ini ya yang tampil ya. Kelompok ini yang tampil. Ya. Udah benernya bener. Sok fotoin langsung ke situ. Tampil. Takut nggak bener ininya kan ini panjang lebar. Takutnya itu salah. Nggak apa-apa. Yang berarti yang panjang itu yang ukurannya paling gede. Berarti panjangnya 7, lebarnya 3. Kan panjang itu lebih panjang daripada lebar ya. Untuk kesimpulannya menentukan yang mana panjang, yang mana lebar, berarti ukuran panjang itu yang lebih besar. Kayak tadi tuh kalau di bahan ajar panjangnya berapa? 6, lebarnya 4. Jadi yang panjang itu ukurannya lebih besar kan 6. Kalau lebar yang ukurannya lebih kecil yang 4. Itu pun sama. Coba cari yang panjang berapa, yang lebar berapa. Aku juga bisa. Ini A1 itu dari mana? Atau di sini koefisien yang X kuadrat angkanya berapa? Kan nggak ada angkanya, dianggap 1. Kalau ini angkanya min 10, berarti tulis min 10. Ini angkanya jadi A, B, C. Makasih. Ya. Udah, nanti kelompok ini ya yang tampil. Udah, yang sudah dikirimkan ke grup WA fotonya. Nanti perwakilan ada yang tampil, yang lain memperhatikan. Sudah. Sip. Sok, sedikit lagi ya, sok teruskan. Gak apa-apa, nanti yang penting fotoin, kirim ke grup ya. Sok udah dibagi-bagi. Ditanya, aku diketahui. Kamu ini boleh ditanya. Bu, nanti fotonya agak zoom ya biar gede gitu. Cara ngejelasinnya takut salah. Ya. Nanti ku ibu relat aja ya. Nanti gue udah bantu. Terus keliling.
Terus aku mana? Ya tuh aku nggak jelas. Saya tak diketahui saha ditanya ini bagi tiga ini ya. Sudah dikirim sip. Yang sudah silahkan dikirim ke grup WhatsApp. Sudah dikirim? Panjang dari lahan. Panjang dari lahan. 7. Ya. Iya betul, panjang. Nggak apa-apa, pokoknya pilih kan panjang itu yang ukurannya paling panjang, berarti yang 7. Kalau lebar yang ukurannya paling kecil ya berarti yang 3. Ya, sok kirim ke grup. Jadi Udah. maaf, kalau ini negatif 6 dari mana? Ini kan tadi angka berapa yang kalau dijumlahin min 10, kalau dikaliin 24, jadi min 6 sama min 4. Min 6 sama min 4 kan min 10. Kalau min 6 kali min 4, 24. Berarti kalau yang soal ini mah, angka berapa yang dijumlahin min 10, kalau dikalikan 21. Berapa sama berapa? Yang dikali carinya yang dikali. 21 itu kali berapa? 7 kali 3. 7 kali 3, betul. Nah, 7 sama 3 yang jadi min 10 berarti harus negatif. Negatif 7 sama negatif. 7 tambah negatif. Ya, jadi Negatif 3. berarti kalau yang di sini mah negatif 7 dan tambah Negatif 3. Nah, gitu. Sip. Aku kelompok mana? Boleh. Udah dapat sampai mana? Ya. Nanti Tiara nilainya apa ya? Sangat aktif. Sangat baik. Kreativitas sangat baik. Terus gotong royong. Gotong royong. Kita yang diskusi, makanya Diskusi, kamu ya. gantiin nulis. Gotong royong sip sangat baik. Kreatifnya sangat. Ya. Kalau sudah jawabannya dikirim melalui grup WhatsApp ya. Ya, kenapa? Dibaca. Langsung aja kesimpulan. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan terlalu panjang di kesimpulan, jadi dibaca soalnya yang ujungnya Langsung aja. ininya pertanyaannya yang ini. Yang ini. Nah, langsung ke mau dari paragraf sini boleh, mau dari sini boleh. Ya. Di zoom ya, agak deketan biar nanti di. Nah, terus bawahin dong. Bawahan sedikit bawah. Terus. Ini mau ngejelaskan Isa. Ini bukan Nah. kelihatan ini ya nggak apa-apa. Oh, iya harus kelihatan. Atasan berarti. Kesimpulannya. Nah, gitu. Cuma agak deketan biar kelihatan. Sok kirim. Ya. Ini beberapa sudah ada yang masuk ya kelompoknya. Silakan kelompok mana yang akan presentasikan LKPD? Silakan ke depan. Mau kelompok ini, mau kelompok ini, bebas. Kelompok mana? Kelompok ini, bebas. Mau kelompok Yuni, mau kelompok Hindi? Bebas. Kelompok Yuni, sok atuh. Yuni. Sok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kelihatan semuanya? Ya, silakan lanjutkan. Jadi soalnya Bu Neira ini mengetahui ukuran salah satu panjang atau lebar dari lahan perkebunan yang kelilingnya sebesar 20 meter dan luas kebunnya 21 meter persegi. Jadi berapakah ukuran panjang dari lahan perkebunan teh tersebut? Jawabannya diketahui kelilingnya 20 m, luasnya 21 meter kuadrat Persegi.
ditanya ukuran panjang dari lahan perkebunan tersebut adalah Kelilingnya sama dengan 20 meter. 2 dalam kurung P ditambah L tutup kurung sama dengan 20. P ditambah L sama dengan 20 dibagi 2. P ditambah L sama dengan 10. Jadi P sama dengan 10 kurangi L. Ya. Selanjutnya. Keras ya? selanjutnya Keras. adalah P dikali L sama dengan 21, 10 dikurangi L dikali L sama dengan 21. Panjang keliling sama dengan luas kuadrat dikurangi 10 L ditambah 21 L kuadrat dikurangi 10L gitu ya. X kuadrat dikurangi 10 X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya x kuadrat dikurangi 10, x tambah 21 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 10, C-nya 21. Terus P tambah Q sama dengan 6 sama dengan negatif 10. P dikali Q sama dengan C sama dengan 21. Terus x pangkat kuadrat X kuadrat dikurangi 10x tambah 21 sama dengan 10. Sebenarnya 0. Saya saat keluarin Ya nggak apa-apa. sama dengan 0. Terus ini Negatif 3. negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan 10. Jadi ini tuh jadi bisa Ya nggak apa-apa. jadi gitu kalau misalnya ditambahin hasilnya negatif 10, kalau dikaliin hasilnya 21 gitu. Ya betul. Nah, terus negatif 3 dikali negatif 7 sama dengan 21. X dikurangi 3. Terus X dikurangi X sama dengan sama dengan 0. ya. X kurangi 3 sama dengan 0. X1 sama dengan 3. Betul. X dikurangi 7 sama dengan 0. X2 nya 7. Jadi panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter. Ya, tepuk tangan buat kelompok ini. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau bertanya? Boleh ajukan misalkan pertanyaan yang mana dari sekian banyak yang ditampilkan ini. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada yang bertanya? Boleh, sok Firni. Bebas. Sok. Ayo, Risma mau menanya? Gimana? Ada yang mau bertanya? Gimana cara menentukan mana yang menjadi panjang dan mana yang menjadi lebar? Coba. Kalau dari angka yang paling besar kan itu angka paling besarnya 7. Ya. Nah, angka yang paling kecilnya 3. Tiga. Panjangnya 7, lebarnya 3. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya atau menanggapi dari tampilan kelompok ini? Ya, dah. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok lainnya, Ibu hanya tampilkan di sini ya, di Infokus. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok 4. Ini kelompok? Oh, ini tulisannya ya. Ini kelompok 2. Lalu ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Semuanya sudah? Sudah ngirim ya? Iya, bagus. Selanjutnya, nah apa sih yang kita simpulkan dari LKPD tadi? Coba. Nah, dari LKPD tadi, silakan. Apa yang diketahui dari LKPD tadi? Kira-kira apa? Kelilingnya didapat. Jadi sama dalam LKPD tadi permasalahannya hampir sama dengan yang di bahan ajar. Kelilingnya apa? Berapa kelilingnya? 20 meter. Lalu luasnya? 21. Kemudian didapatkan hasilnya persamaan kuadratnya berapa? X kuadrat. Lalu X. No,
Tuh, X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat tadi dicari nih akar-akarnya dengan cara apa? Pemfaktoran. Betul. Pemfaktorannya berapakah yang dijumlahkan hasilnya negatif 10? Yang dikalikan hasilnya 21. Angka berapa dan berapa? Negatif 7 dan negatif. Maka didapat akar-akarnya X1-nya berapa? X1-nya 7, X2-nya 3. Disimpulkanlah dari permasalahan tadi kita hubungkan. Tadi yang ditanyakannya adalah panjang dan lebar dari perkebunan teh Bu Neira ya. Jadi berapa panjangnya? 7 meter dan lebarnya 3 meter. Paham apa yang kita simpulkan dari bahan ajar dan LKPD ya. Coba lihat lagi ke depan. Ini yang barusan. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, setelah kita belajar dari bahan ajar, dari LKPD, apa itu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ternyata ada persamaan atau software yang mendukung pembelajaran ini. Apa sih softwarenya nih? Bisa dilihat dari gambar di atas infokus ini. Jadi ada yang namanya aplikasi persamaan kuadrat solver. Ini bisa kalian download di Android atau di Google juga banyak. Silahkan download. Ini persamaan kuadrat solver dengan ikonnya seperti ini. Ini adalah aplikasi untuk menentukan akar-akar tadi secara instan, ya. Jadi setelah mengalami beberapa prosesnya itu yang tadi kalian cari itu ya, yang di tahapan-tahapannya melalui akar-akar dan lain-lain. Sedangkan ada juga melalui aplikasi atau softwarenya yang berbasis IT, yaitu persamaan kuadrat solver. Nanti boleh di-download di rumah masing-masing dan dicoba dari tadi soal yang bahan ajar dengan LKPD ya. Nah, itulah. Sekarang silahkan duduknya kembali lagi ke seperti semula, kondisikan. Nah, inilah ya. Setelah kalian tadi pelajari bahan-bahan dari bahan ajar dan LKPD, selanjutnya Ibu ada soal tes akhir nih yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Dari soal di infokus ini, permasalahannya tentang sampul cover buku ya. Silakan dikerjakan di masing-masing catatannya, lalu nanti dikumpulkan ke grup WA ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Langsung? Ya, langsung. Silakan kerjakan secara masing-masing individu untuk soal evaluasi ini. Ya, yang sudah langsung dikirim ke grup matematika. Ini sudah ada yang ngirim ya? Silahkan, sudah semuanya. Nanti kalau sudah semuanya dikirim ke sini. Soal evaluasi, ya. Sudah? Foto kirim. Nah, sudah ya? Nah, itulah ya yang kita kerjakan dari soal evaluasi tadi. Itulah serangkaian pembelajaran kita, mulai dari kita mengerjakan apa yang pertama? Bahan ajar. Bahan ajarnya terjadi permasalahan apa tadi? Lahan perkantoran. Lalu ada LKPD. LKPD-nya isinya tentang permasalahan apa? Bu Neira menghitung lahan perkebunan teh ya. Nah, disimpulkan bahwa cara untuk mengetahui panjang dan lebarnya itu bisa kita cari dengan akar-akar
persamaan kuadrat dengan cara apa tadi? Pemfaktoran, betul. Nah, itulah serangkaian pembelajaran kita hari ini, mulai dari mengerjakan bahan ajar, lalu ke LKPD, lalu terakhir ini ada soal tes evaluasi akhir. Nah, tadi dari serangkaian ini, nah coba lihat lagi ke depan. Kesimpulan, lalu nih, kelompok tadi yang berhasil tampil untuk kedua bahan ajar dan LKPD, tepuk tangan dulu buat kelompok tadi Yuni ya. Lalu kelompok Risma ya. Lalu berikutnya, nah untuk pelajaran di rumah, untuk kalian mengulang kembali materi yang tadi Ibu berikan supaya kalian lebih paham, kalian kerjakan buku paket halaman 144. Dikerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya di sini silakan untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya kalian mempelajari tentang persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau hari ini kita belajar dengan cara pemfaktoran, nah pertemuan berikutnya berarti kita mempelajari tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi sama-sama menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, alhamdulillah serangkaian pembelajaran kita hari ini mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup sudah terlaksana dengan baik. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam menjawab bahan ajar dan LKPD. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Pirni. Ya, silakan. Ya, ya-nya sekali lagi di depan aja. 1, 2, 3, tepuk. Semangat.